Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gini? Bisnis kita kelihatan ramai, pesanan masuk terus, jualan kencang, tapi pas akhir bulan uang di rekening kok nggak pernah nambah banyak. Aneh, kan? Kita kerja keras, omset kelihatannya naik, tapi profit, keuntungan bersih yang bisa kita ambil, kok rasanya malah makin tipis. Rasanya uang itu cuma numpang lewat. Tenang, kalau kalian pernah atau sedang ngerasain ini, kalian nggak sendirian. Ini bukan berarti bisnis kalian gagal, tapi mungkin ada beberapa hal kecil yang nggak sadar kita lewatkan. Yuk, kita duduk santai sebentar, kita putar otak sama-sama, kenapa sih keuntungan bisnis bisa jadi setipis tisu, padahal jualan lagi kencang-kencangnya. Seringkali, masalah utamanya bukan di berapa banyak jualan kita, tapi di kemana uang jualan itu pergi. Waktu bisnis kita masih kecil, semuanya terasa sederhana. Kita beli bahan, kita jual, kita dapat untung. Gampang kan? Tapi pas bisnis kita mulai jalan, kita jadi nggak sadar kalau pengeluaran kecil itu numpuk. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Berapa kali kita beli software yang katanya penting tapi jarang dipakai? Berapa kali kita bayar iklan yang hasilnya nggak seberapa? Berapa kali kita beli perlengkapan kantor yang sebenarnya nggak mendesak? Ini, teman-teman, adalah operational complexity. Tanpa sadar, sistem kita jadi makin ribet, dan setiap keribetan itu butuh biaya. Kenaikan biaya operasional ini seringkali larinya lebih kencang daripada kenaikan margin keuntungan kita. Hasilnya, omset gede, tapi profit tipis. Nah, yang kedua ini juga sering banget bikin pengusaha kejebak. Kita mabuk sama ide kalau marketing adalah kunci segalanya. Akhirnya, kita rela bakar uang iklan yang gila-gilaan. Memang, jualan naik drastis, tapi coba hitung lagi secara jujur. Kalau kita keluar 10.000 buat dapat untung 8.000, itu bukan bisnis, itu kerja bakti. Kita jadi takut kalau iklan berhenti, jualan juga berhenti. Padahal kita bekerja cuma buat ngasih makan platform iklan. Ini bukan berarti marketing nggak penting, tapi kita perlu lebih cerdas dan efisien dalam menggunakannya. Jangan sampai gaji tim naik karena target penjualan tercapai, tapi secara struktur bisnis kita nggak punya daya tahan. Terus, gimana caranya biar bisnis nggak cuma kelihatan sibuk, tapi juga sehat kantongnya? Nggak ada rumus ajaib, tapi ada 3 langkah sederhana yang bisa kita coba. 1. Coba aturan profit first. Jangan pakai rumus lama. Pendapatan dikurang, pengeluaran sama dengan untung. Pakai rumusnya Mike Michalowicz. Pendapatan dikurang untung sama dengan pengeluaran. Amankan dulu profit di awal bulan, biar cuma 5% atau 10%. Sisanya baru pakai buat operasional. Ini bakal maksa kita buat lebih kreatif dan hemat. 2. Audit efisiensi bukan cuma sales check, lagi proses bisnis kita. Mana pengeluaran yang beneran jadi aset, mana yang cuma jadi beban. Kalau gaji naik tapi produktivitas nggak naik, berarti ada yang salah dengan sistem manajemen kita. Jangan-jangan kita cuma nambah orang buat nutupin sistem yang rusak. 3. Fokus pada high margin. Jangan silau sama angka omset triliunan, tapi margin cuma 1%. Lebih baik omset lebih kecil, tapi margin tebal dan cash flow sehat. Bisnis itu soal daya tahan, bukan soal siapa yang paling ramai. Teman-teman, nambah gaji tim atau naikin omset itu baru setengah jalan. Ujian sebenarnya adalah seberapa banyak yang bisa tetap tinggal di dalam perusahaan untuk diputar jadi modal pertumbuhan yang sehat. Jangan bangga dulu kalau bisnis kelihatan sibuk. Sibuk nggak sama dengan produktif, dan omset besar nggak sama dengan kaya. Di akhir hari, bisnis adalah tentang keberlanjutan. Jadi, coba cek lagi laporan keuangan kita bulan ini. Apakah kita beneran lagi ngebangun kerajaan yang kuat? Atau cuma lagi ngebangun istana pasir yang bakal hilang pas air pasang datang? Yuk, terus putar otak buat bisnis yang lebih tangguh. Suka dengan bahasan bisnis kayak gini? Komen di bawah kalau kalian pengen kita bedah strategi cash flow lebih dalam. Saya tunggu diskusinya. Sampai jumpa di konten berikutnya.